Buat Kepolisian Republik Indonesia ya, ngapain sih bikin trek kayak begini? Modelnya nggak masuk di akal banget. Tolong ya, bikin trek yang masuk di akal. Viral, video emak-emak protes bentuk trek ujian SIM C yang disebutnya tak masuk akal, katanya, auto nggak bakalan lulus. Baru-baru ini telah beredar di media sosial, video seorang emak-emak yang menolak bentuk trek ujian SIM C. Menurut emak-emak tersebut, bentuk trek untuk ujian SIM C dirasa sulit dilakukan bagi emak-emak. Video tersebut ramai beredar di TikTok hingga Instagram. Emak-emak itu akhirnya mengungkapkan bentuk kekecewaannya lewat unggahan video. Dalam video itu tertulis keterangannya, lolos seleksi, dijamin emak-emak bisa menjadi raja jalanan. Menurutnya, trek ujian itu membuat banyak orang tidak bisa lolos ujian SIM. Emak-emak yang tidak diketahui namanya itu akhirnya langsung memohon Kepolisian Republik Indonesia untuk mengubah bentuk trek supaya lebih mudah. Menurut emak-emak itu, trek itu membuat banyak orang tidak lolos. Jika tidak lolos, dia berasumsi akan ada orang yang akan beralih membuat SIM lewat calo. Karena itu, dia berharap ada perubahan terhadap bentuk trek untuk uji praktik SIM C. Soalnya saya mau bikin SIM, saya nggak mau kalau treknya begini, kata emak-emak itu. Terima kasih sudah menonton berita terbaru Borneo Tribun. Jangan lupa ikuti berita terbaru Borneo Tribun dengan mengklik tombol subscribe. Buat Kepolisian Republik Indonesia ya, ngapain sih bikin trek kayak begini? Modelnya nggak masuk di akal banget. Tolong ya, bikin trek yang masuk di akal. Apalagi buat emak-emak seperti kita-kita ini. Auto nggak bakalan lulus deh. Dan auto nembak. Itu artinya mengajarkan kita-kita semua untuk korupsi, untuk menyuap. Oke, saya tunggu ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Soalnya saya mau bikin SIM, saya nggak mau kalau treknya kayak begini. Masih jadul amat ya kepolisian kita, bro. Trek yang kayak gitu masih aja dipertahankan. Dan sepertinya kepolisian kita kesulitan, sangat kesulitan untuk membenahi diri. Untuk membenahi dirinya sebagai pelayan masyarakat sebagaimana tuntutan reformasi. Tuntutan zaman dan tuntutan logika. Dan menurut dugaan kami, kepolisian hanya menuntut ekonomi. Menurut kami, hanya kaum idiot yang tidak mau perubahan. Perubahan mengindikasikan hilangnya pemasukan ekonomi. Dan tidak bisa lagi hidup foya-foya layaknya koruptor yang terhormat. Karena perubahan membawa kesengsaraan bagi kaum pemalas. Hidup di zona nyaman membuat kaum tikus berkembang biak dengan pesatnya. Menurut hemat kami, trek zigzag tersebut sangat berkesan tidak masuk di akal. Memiliki makna omong kosong. Dan tentunya memberikan peluang untuk berbuat culas. Memaksa untuk menyogok. Dan menyogok anggota Polri yang pengen menjadi oknum. Nembak SIM, bro. Ya, karena tidak akan mungkin bisa lulus tes zigzag seperti itu. Tambah lagi tes teori. Tes teori yang bisa dibilang tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, yang lulus paling 1/1000, bro. Untuk membuktikan trek zigzag yang tidak masuk di akal, maka dibutuhkan pembuktian secara logika. Logikanya begini, bro. Adakah trek di jalan raya yang sama dengan trek zigzag seperti itu? Ada nggak, bro? Trek zigzag ada nggak di jalan raya, bro? Ada nggak? Jika ada, tolong buktiin di mana. Jika tidak ada, maka trek zigzag tersebut jelas tidak masuk di akal, tidak logis dan omong kosong. Apakah kepolisian mau bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan karena ada pengendara yang merasa hebat menirukan aksi zigzag tersebut di jalan raya? Kami yakin kepolisian tidak akan sanggup bertanggung jawab dan berdalih bahwa aksi slalom zigzag tersebut hanya boleh dilakukan di Satpas SIM dan tidak berlaku di jalan raya manapun.
Tidak berlaku tapi dites seperti itu bro. Tidak berlaku tapi dites seperti itu bro. Di tes yang tidak berlaku, benar-benar logis dah gua menurut gua dah. Benar-benar logis dah menurut gua bro. Menurut Perkap dan pasal sekian-sekian, trek tersebut dipaksakan untuk ada dengan tujuan supaya masyarakat benar-benar ahli mengendarai roda 2 selayaknya pembalap motor trail dan badut-badut pemain sirkus. Kalau menurut pengamatan kami ya, trek zigzag tersebut ya, pembalap motor trail sama badut-badut pemain sirkus itu pasti lulus. Kalau mereka latihan setiap hari bro. Ya, kalau masyarakat ya tadi gue bilang paling 1%. Ngomong-ngomong, apakah oknum Polri dites juga kalau mau bikin SIM? Kayaknya sih enggak ya bro. Polisi itu bukan masyarakat. Polisi adalah anggota. Jadi apakah mungkin anggota Polri juga dites yang sama persis seperti kita? Undang-undang, hukum, dan segala peraturan-peraturan, semua itu dibuat menuruti logika. Logika yang secara rasional. Logika itu menggunakan otak dan akal yang sehat. Otak dan akal yang sehat pasti sesuai dengan fakta di lapangan. Dan faktanya, trek zigzag tersebut tidak ada wujudnya di jalan raya. Trek zigzag tersebut kagak nyata. Nggak ada trek zigzag di jalan raya bro. Nggak ada. Artinya polisi zaman dulu sudah mengada-ngada, omong kosong. Tapi kemungkinan besar ya bro, jalan raya yang zigzag hanya ada di alam gaib. Pertanyaannya, apakah Polri itu nyata atau alam gaib? Apakah Polri itu berpikir secara logika atau berpikir secara gaib? Menurut penghematan kami, masyarakat jauh lebih taat hukum daripada Polri. Masyarakat pasti sangat ingin memiliki SIM dengan jujur, nggak pakai nembak. Jika memang tes teori dan praktek yang sewajarnya masuk logika. Tapi karena nggak masuk logika, dan sudah mencoba tapi selalu gagal, maka masyarakat tidak lagi berminat untuk memiliki SIM. Karena mustahil bro, ngapain mengerjakan sesuatu yang mustahil? Ya, jika memang tes teori dan praktek yang dipaksakan seperti itu, setidaknya ya bro, Polri memberikan berupa makalah ujian yang bisa dipelajari oleh masyarakat di rumah. Nih, contoh tes teori dan prakteknya. Terlebih dulu pelajari di rumah dan latihan mengendarai dekat rumah. Jika sudah siap, silakan datang untuk diuji. Masuk di akal nggak? Ilustrasinya begini bro. Sewaktu kita sekolah, terlebih dulu kita belajar, dibimbing, dididik, dan diberikan praktek oleh guru atau dosen. Selama setahun penuh kita belajar untuk naik kelas. Setelah 6 tahun belajar kita pasti lulus SD. Setelah 6 tahun belajar kita juga lulus SMP dan SMA. Setelah 3 tahun belajar kita lulus lagi dan diwisuda. Begitulah prosesnya dan harus ada proses. Kalau nggak ada proses maka tidak ada hasil. Hasil itu membutuhkan proses bro. Ya bro. Begitulah ilustrasinya. Semoga Sigit paham dengan ilustrasinya. Kalau nggak paham juga Git, tanya lagi Git. Pasti gua ajarin lu Git. Jadi intinya ya Git, kita harus belajar dulu. Belajar. Bayangin bro, SD 6 tahun. Ya. SMP SMA 6 tahun. Kuliah 3 tahun. Bertahun-tahun bro kita harus belajar. Baru kita bisa lulus. Lah ini mau bikin SIM sesulit itu.
tanpa belajar dan latihan, apa mungkin bisa lulus? Hah? Gua rasa orang gila aja tahu kalau kita tanpa belajar dan tanpa latihan nggak mungkin lulus. Orang gila aja masih tahu itu. Apakah polisi termasuk orang gila? Enggak kan? Polisi normal, cuman nggak pernah dipakai, jarang dipakai logika dan otaknya. Oke, jadi solusinya cuma itu, bro. Dengan belajar dan latihan, kita pasti bisa lulus. Sesulit apapun jika kita pelajari dan latihan, ya tetap lulus. Ya. Cuma orang bodoh yang tidak bisa lulus. Dan hanya orang tolol yang tidak suka kelulusan. Sorry Git, gue ngomong apa adanya. Nah, begitulah gue Git. Git. Kami harap Sigit mengerti maksud dan ilustrasi kami. Semoga ada perubahan di tubuh Polri. Perubahan membawa kehidupan jauh lebih baik. Dan kehidupan tidak akan membaik jika tidak ada perubahan. Salam perubahan. Salam proses. Buat Kepolisian Republik Indonesia ya, ngapain sih bikin trek kayak begini? Modelnya nggak masuk di akal banget. Tolong ya, bikin trek yang masuk di akal. Viral, video emak-emak protes bentuk trek ujian SIM C yang disebutnya tak masuk akal, katanya, auto nggak bakalan lulus. Baru-baru ini telah beredar di media sosial, video seorang emak-emak yang menolak bentuk trek ujian SIM C. Menurut emak-emak tersebut, bentuk trek untuk ujian SIM C dirasa sulit dilakukan bagi emak-emak. Video tersebut ramai beredar di TikTok hingga Instagram. Emak-emak itu akhirnya mengungkapkan bentuk kekecewaannya lewat unggahan video. Dalam video itu tertulis keterangannya, lolos seleksi, dijamin emak-emak bisa menjadi raja jalanan. Menurutnya, trek ujian itu membuat banyak orang tidak bisa lolos ujian SIM. Emak-emak yang tidak diketahui namanya itu akhirnya langsung memohon Kepolisian Republik Indonesia untuk mengubah bentuk trek supaya lebih mudah. Menurut emak-emak itu, trek itu membuat banyak orang tidak lolos. Jika tidak lolos, dia berasumsi akan ada orang yang akan beralih membuat SIM lewat calo. Karena itu, dia berharap ada perubahan terhadap bentuk trek untuk uji praktik SIM C. Soalnya saya mau bikin SIM, saya nggak mau kalau treknya begini, kata emak-emak itu. Terima kasih sudah menonton berita terbaru Borneo Tribun. Jangan lupa ikuti berita terbaru Borneo Tribun dengan mengklik tombol subscribe. Buat Kepolisian Republik Indonesia ya, ngapain sih bikin trek kayak begini? Modelnya nggak masuk di akal banget. Tolong ya, bikin trek yang masuk di akal. Apalagi buat mak-mak seperti kita-kita ini. Auto nggak bakalan lulus deh, dan auto nembak. Itu artinya mengajarkan kita-kita semua untuk korupsi, untuk menyuap. Oke, saya tunggu ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Soalnya saya mau bikin SIM, saya nggak mau kalau treknya kayak begini.